warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua ya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang konteks bisnis global ya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pengertian bisnis, kemudian komponen-komponen dalam bisnis ya. Kita pelajari konteks bisnis global ya. Jadi kalau kita bicara bisnis global, ini kita akan bicara tentang globalisasi. Jadi itu di situ ada pengertian globalisasi ya. Salah satunya adalah pergerakan produk ya, produk, jasa, orang, modal, informasi dan lain-lain ke segala penjuru dunia. Ini adalah globalisasi. Dan memang di era seperti ini kita sudah masuk di era globalisasi. Ditandai dengan era perdagangan bebas ya, perdagangan bebas. Investor asing bisa bebas masuk ke setiap semua negara, kemudian barang-barang juga ekspor dan impor dengan ini ya dengan prosedur yang cukup mudah gitu ya. Oke, dengan aturan-aturan yang memang sudah difasilitasi oleh negara untuk undang-undangnya biasanya ya itu untuk era globalisasi seperti ini, bisnis secara global. Kemudian tiga dimensi bisnis global ini ada tiga ya. Dimensi bisnis ada tiga. Yang pertama struktural. Jadi jumlah negara tempat perusahaan beroperasi dan aneka warga negara pemilik dan manajer puncaknya ya strukturnya, struktur perusahaan tersebut beroperasi ya. Kemudian ada kinerjanya, aspek pendapatan, penjualan dan aset. Kemudian yang ketiga ada aspek dimensi perilaku ya. Ini tiga dimensi bisnis global, ada strukturalnya, ya, ada kinerjanya, ada perilakunya. Kemudian arah bisnis global ya, mulai didengungkan abad ke-21 itu ya, memasuki abad ke-21 ya, itu banyak didengungkan pasar global gitu ya, pasar global dalam bisnis gitu. Tentu saja ini memiliki ini ya beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya ya mungkin sistem bisnis kita itu jadi banyak ini ya bersaing dengan luar negeri gitu ya. Artinya banyak investor asing, banyak pelaku bisnis asing itu yang masuk ke lahan kita gitu ya. Ini kekurangannya. Tapi kelebihannya kita juga bisa bersaing di negara lain gitu ya. Di negara lain. Bisnis kita tidak hanya lokal gitu ya, tapi memang ada sarana-sarana yang ini ya difasilitasi untuk global ke luar negeri gitu ya. Dan dengan perizinan-perizinan biasanya lebih dipermudah. Oke ya, arah bisnis global di abad 21 ini ya, yang pertama sifatnya global dan kompleks ya, global ya, mendunia gitu ya, dan kompleks. Kemudian perubahan akseleratif ya, perubahan yang memang perubahannya itu perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Aliran modal tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena investor dari berbagai negara itu bisa dengan mudah masuk ke area bisnis kita gitu ya. Kemudian jasa, kemudian hiperkompetisi, kompetisinya ini lebih sulit gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang dulu hanya bersaing di pasar lokal, sekarang bersaing di pasar global. Kemudian berikutnya adalah penggerak perubahan ya, ledakan informasi, teknologi, ini penggerak perubahan ya. Jadi sekarang sudah difasilitasi teknologi ini yang akan mendukung pasar global ini ya. Kemudian ada beberapa faktor yang mendukung bisnis global ya. Yang pertama adalah market driver. Aspek perilaku konsumen ya, saluran distribusi dan sifat pemasaran bisnis yang bersangkutan ya. Di sini ada beberapa faktor, ada pendapatan per kapita ya, perubahan gaya hidup ya, gaya hidup konsumen sekarang sudah berubah ya, kemudian arus wisatawan itu meningkat ya, sekarang sudah sangat mudah sekali untuk mengunjungi suatu negara ya, entah itu prosedur administrasinya atau mungkin pencarian hotel, tiket dan sebagainya ini sangat mudah dengan adanya teknologi ya. Jadi arus wisata mancanegara ini uh, berkembang sangat pesat gitu ya. Kemudian mulainya perilaku organisasi seperti pelanggan global ya, kemudian pertumbuhan saluran distribusi yang semakin mengglobal, kemudian perkembangannya merek globalnya, merek-merek uh, dari seluruh penjuru dunia ya. Kemudian yang pertama itu market drivernya ya, perilaku konsumennya. Kemudian adalah cost drivernya, perubahan yang terjadi di sisi ekonomi dunia bisnis ya. Itu ada penjelasannya, misalnya inovasi teknologi yang semakin cepat gitu ya.
munculnya newly industry countries ya, kemudian peningkatan biaya pengembangan terhadap umur produksi pasar, ini salah satu faktor yang mendorong bisnis global ya. Kemudian ada government driver, kebijakan pemerintah ya, seperti yang lagi viral ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah salah satu kebijakan pemerintah yang salah satunya menyangkut bisnis global gitu ya. Misalnya di situ penyederhanaan regulasi dan sebagainya ya. Ini adalah salah satu government driven. Kemudian berikutnya adalah competitive driver, yaitu tindakan pesaing sehubungan dengan perubahan yang terjadi. Ya, jadi perdagangan di tingkat dunia ini semakin meningkat, kemudian perusahaan asing yang masuk ke negara itu juga semakin meningkat ya. Ini adalah beberapa faktor ini ya yang menjadi pendorong terjadinya bisnis global. Kemudian alasannya apa sih gitu ya perusahaan kok masuk ke pasar internasional gitu ya? Yang pertama menarik permintaan asing. Ya, menarik permintaan asing. Jadi permintaan akan barang-barang ya dari pihak luar ini alasan perusahaan masuk pasar internasional. Kemudian yang kedua pengembangan teknologi. Sekarang teknologi itu sudah menjangkau penjuru dunia gitu ya. Sekarang sudah lihat belanja di luar negeri itu sekarang sudah tidak perlu datang ke sana gitu ya. Kita cukup klik-klik-klik maka barang dari luar negeri akan terkirim gitu ya. Kemudian penggunaan sumber daya murah ya, ada di beberapa negara itu yang sumber dayanya memang lebih murah gitu ya. Maka ini salah satu alasan perusahaan masuk pasar internasional. Kemudian diversifikasi internasional untuk memenuhi permintaan dari berbagai negara terhadap produk yang dihasilkan. Mendekati konsumen ya, misalnya pasar global itu Indomie katakanlah ya, misalnya diminati oleh penduduk internasional. Maka di situ perusahaan itu masuk ke pasar internasional. Bahkan pabriknya itu juga mengembangkan di luar negeri gitu ya. Kemudian perluasan pasar. Ya, untuk memperluas pasar bisnis gitu ya. Kemudian dampaknya ya, bisnis global ini juga memiliki dampak. Yang pertama, perusahaan asing dapat masuk dengan mudah ke sebuah negara dan ikut mengendalikan ini ya perekonomian negara yang bersangkutan. Ya, jadi tidak jangan kaget itu ya kalau dalam pasar globalisasi seperti ini akan kita temui banyak investor asing yang masuk. Karena ini memang era globalisasi gitu ya. Jika perusahaan investor-investor asing tidak masuk ke negara tersebut, ya negara tersebut pasti akan tertinggal untuk persaingan global gitu ya. Kemudian perusahaan lokal yang tidak kompetitif akan bangkrut gitu ya. Jadi karena investor asing, perusahaan asing masuk dengan mudah ke suatu negara, maka perusahaan lokal ini jika tidak mengikuti persaingan juga akan mudah kolap gitu ya, mudah bangkrut gitu ya. Kemudian dampaknya lagi adalah konsumen punya banyak pilihan produk ya. Maka jika tidak loyal terhadap produk tertentu pasti akan berpindah gitu. Akan berpindah ke produk yang lebih murah atau lebih bagus gitu ya. Kemudian timbulnya nasionalisme terhadap produk lokal dan anti globalisasi. Nah, ini mungkin yang terjadi di masyarakat kita ya, dampak dari krisis global, nasionalismenya meningkat ya terhadap produk lokal, kemudian anti ya terhadap globalisasi. Ini adalah dampak-dampak dari bisnis global. Kemudian solusi perusahaan berdaya saing global ya, paham budaya lokal di negara yang bersangkutan ya. Jadi solusi perusahaan yang ini ya bisa berdaya saing global ini harus paham dulu dengan kebutuhan budaya lokalnya. Jadi misalnya orang Indonesia tipikalnya seperti ini, maka masyarakatnya akan membeli hal seperti ini. Ini harus dipelajari gitu ya. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu masuk ke suatu negara tapi dia tidak punya bekal kebutuhan konsumen sesuai dengan budayanya masing-masing, maka dia juga akan kalah di persaingan global gitu ya. Kemudian paham sistem pajak ya, pajak di perusahaan di suatu negara ini harus dipahami. Kemudian model distribusi logistiknya juga harus dipahami. Kemudian eh, punya eksekutif berkompetisi global. Jadi eksekutifnya ini juga harus paham dengan pasar global gitu ya. Kemudian pasar masa depan ya, ini pasar masa depan tentunya seperti apa? Eh, penduduk masa depan ini fokus melayani masyarakat ya, penduduk dan masa depan dengan fokus melayani masyarakat.
Kemudian pasar masa depan itu berubah dengan fokus meningkatkan nilai tambah dengan sedikit akibat, ya, nilai tambah meningkat dengan resiko yang rendah. Kemudian sumber daya alam dengan fokus melindungi sumber daya. Kemudian hubungan dengan fokus menjalankan bisnis dalam dunia yang semakin terhubung, ya. Jadi kedepannya gitu ya, semuanya akan terhubung dalam bisnis gitu ya di global internasional itu. Kemudian fokus untuk memperoleh izin operasi, karena kalau kita akan masuk ke dunia global gitu ya, kita harus memiliki izin operasi misalnya di suatu negara. Kemudian berikutnya timbulnya bisnis internasional dan tempat pasar dunia yang utama, ya. Dunia ekonomi menjadi sistem saling bergantung yang rumit, ya, prosesnya disebut dengan globalisasi seperti itu. Kemudian kekuatan yang digabungkan ini akan mendukung ya globalisasi, ya. Yang pertama apa gitu ya? Pemerintah dan bisnis lebih sadar akan manfaat globalisasi. Ya, ini ya. Kemudian teknologi baru ini membuat komunikasi, perdagangan ini menjadi lebih murah ya, cepat, murah gitu ya. Kemudian tekanan bersaing ya, ini tekanan ini kadang yang mendorong perusahaan untuk lebih bereksplorasi di pasar global gitu ya. Kemudian fakta kesepakatan dagang juga memainkan peran penting dalam bisnis internasional seperti itu. Kemudian ini bisa dilihat ini ya, partner dagang utama Amerika Serikat ya. Yang terbesar itu dari mana ya? Kalau ekspor ya, itu Kanada ini yang paling besar ya ekspornya ya. Ekspor dari Amerika. Kalau di sini Indonesia tidak masuk ke dalam 10 besar ya. Kemudian pemasoknya juga Indonesia tidak masuk dalam 10 besar ya, negara pemasok. Ini adalah contoh pasar global ya. Ada pemasoknya, kemudian ada ekspor barangnya. Kemudian kita masuk ke atribut keunggulan bersaing ya. Ini ada strategi struktur persaingan ya di sini ya. Kemudian kondisi permintaannya seperti apa, ini ya, ini atributnya ya. Kemudian kondisi faktornya, ini adalah industrinya. Jadi industri ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal ya, kondisi permintaan ya, kemudian strategi dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang dibutuhkan dalam memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis internasional. Apa saja faktor itu ya? Yang pertama, setelah memutuskan untuk go internasional gitu ya, sebuah perusahaan harus menentukan tingkat keterlibatannya ya. Ada beberapa kemungkinan yaitu eksportir dan importir. Ya, ini adalah faktor keterlibatan ya. Kemudian perusahaan internasional, kemudian perusahaan multinasional, kemudian ini ya ada tiga uh, keterlibatan ya dalam memutuskan tadi perusahaan tersebut go internasional apa tidak. Yang pertama ya tadi eksportir importirnya ya, kemudian perusahaan internasional, kemudian perusahaan multinasional. Kemudian di situ ada spektrum strategi organisasi internasional mencakup hal berikut ya. Jadi dalam strategi organisasi internasional itu ada beberapa hal ya. Yang pertama ada agen independen, kemudian pemberian lisensi ya, lisensi perusahaan tersebut, kemudian kantor cabang ya, aliansi strategis, kemudian atau usaha bersama nyebutnya ya, usaha bersama, kemudian di negara lain gitu ya. Kemudian investasi langsung di negara lain. Ini adalah strategi ya dalam terjun ke dunia bisnis internasional ya. Ada independen ya, independen itu berarti membuat perusahaan sendiri di suatu negara ya. Kemudian pemberian lisensi ya, misalnya produk ini dari sini, tapi lisensi boleh diedarkan di sini ya. Kemudian kantor cabang buka kantor cabang di perusahaan lain, atau usaha bersama. Ini salah satu strateginya ya, usaha bersama. Jadi perusahaannya itu di negara A, kemudian membuat usaha bersama di situ dengan orang asing gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah investasi. Jadi melakukan investasi langsung di negara gitu ya, di suatu negara. Ini adalah beberapa strategi internasional ya dalam memutuskan terjun ke dunia bisnis. Di bawahnya itu ada penjelasan ya, eksportir ya, ada importir, ada perusahaan internasional, perusahaan multinasional itu seperti apa,
agen independen itu seperti apa gitu ya, pemberian lisensi gitu ya. Ini sudah ada penjelasannya semua. Nanti bisa dipelajari. Kemudian di sini ada skema go internasional ya. Yang pertama skemanya apakah ada permintaan internasional bagi produk perusahaan. Jadi dipastikan dulu kira-kira dunia internasional butuh nggak produk kita gitu ya. Kalau ada, maka dapatkah produk tersebut dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri. Cita rasanya misalnya. Misalnya mie instan gitu ya. Kalau di Indonesia cita rasanya soto. Kalau di luar negeri apa? Oh, di luar negeri misalnya kimchi gitu ya, di Korea gitu ya. Ini bisa nggak dirubah gitu ya? Kalau misalnya tidak ada permintaan pasar, maka tetap di dalam negeri saja gitu ya. Jadi kalau tidak ada hal-hal tersebut, buatnya di dalam negeri saja gitu ya. Kemudian kalau bisa dimodifikasi, apakah iklim bisnis luar negeri cocok untuk mengimpor? Cocok nggak iklim di luar negeri tersebut untuk mengimpor barang kita? Kalau tidak cocok, buat di dalam negeri saja. Kalau cocok, bisa ke internasional. Apakah perusahaan memiliki atau bisa mendapatkan keahlian atau penghasilan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ke luar negeri ya? Kalau memiliki keahlian ya untuk menjalankan bisnis di luar negeri maka siap go internasional. Tapi kalau tidak tetap di dalam negeri dulu seperti itu ya. Ini adalah skema go internasionalnya. Kemudian di sini perbedaan budaya, ekonomi, hukum dan politik di antara bangsa-bangsa mempengaruhi bisnis internasional ya. Perbedaan ekonomi ini sangat jelas ya, terlihat ya seperti ini ya dalam setiap negara ini pasti memiliki perbedaan ekonomi ya. Ada yang ekonominya terpimpin, ada yang kapitalis gitu ya, ada yang perpaduan adalah antara ekonomi terpimpin dan kapitalis. Kemudian ini ya, pemerintah dapat menetapkan kondisi untuk melakukan bisnis dan bahkan melarangnya. Jadi pemerintah itu bisa ya menentukan, memiliki hak itu ya untuk menentukan bisnisnya ini bisa ke internasional atau melarangnya. Mereka dapat mengontrol arus modal dan menggunakan pajak untuk mengaruhi aktivitas dalam satu industri tertentu. Bahkan dapat menyita properti milik pihak asing ya. Isu politik, hukum dan yang di bisnis internasional mencakup ya ada beberapa hal ya. Jadi pemerintah itu memiliki kekuasaan gitu ya untuk menetapkan kondisi bisnis pasar global gitu ya. Pajaknya, penentuan pajaknya, perusahaan asing bisa masuk apa tidak gitu ya. Di sini isu politik dan hukum yang umum di bisnis nasional mencakup kuota, embargo, tarif, subsidi ya, peraturan kandungan lokal dan peraturan praktek bisnis ya. Itu bisa dipelajari kuota. Kuota itu berarti pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor ke suatu negara. Jadi impornya dibatasi. Kuotanya berapa impornya? Kuota impor misalnya bawang itu berapa? Ini ada batasannya. Kemudian embargo di situ instruksi pemerintah yang melarang ekspor atau impor produk tertentu. Jadi di embargo, misalnya beras tidak boleh masuk ke Indonesia, maka dilakukan embargo tadi ya. Kemudian tarif biasanya ada pajak yang diterapkan untuk impor ya. Apalagi barang-barang branded ya seperti tas gitu ya atau mungkin sepeda Brompton gitu ya itu ada pajak yang tinggi ya. Kemudian subsidi ya membayar pemerintah untuk membantu bisnis domestik bersaing dengan perusahaan asing. Biasanya ada subsidi dari pemerintah agar apa? Agar bisnis lokal ini dapat bersaing dengan bisnis asing. Kemudian di situ bisa dilihat ada proteksionisme ya, melindungi produk domestik, kemudian peraturan kandungan lokal ya, hukum yang menurut bahwa produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagainya dibuat di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan mau menjual produk di sini wajib mendirikan pabrik di sini gitu ya. Itu ada peraturan seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar perusahaan tersebut ya agar masyarakat di sekitar itu bisa memperoleh lapangan kerjaan gitu ya. Bisa seperti itu ya. Kemudian hukum praktek bisnis ya undang-undang yang mengatur praktek bisnis suatu negara itu ada ya. Kemudian ada kartel, asosiasi produsen yang bertujuan untuk mengontrol penawaran dan harga. Yang terakhir ada dumping ya. Praktek penjualan suatu produk di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diterapkan di negara asal. Jadi memang ini ya ada beberapa aturan gitu ya dalam yang diterapkan pemerintah biasanya terhadap bisnis asing seperti itu.
Oke, itu, sekilas tentang bisnis globalisasi, mungkin tidak semua saya sampaikan karena ada yang bisa dibaca sendiri ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.